Pernahkah Anda membayangkan ada penyusup diam-diam membangun barikade di jalur kehidupan tubuh Anda? Tanpa suara, tanpa tanda, ia bekerja perlahan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Setiap detik, pembuluh darah Anda menjadi arena pertempuran yang tak terlihat, di mana musuh ini bersembunyi di balik kenikmatan sehari-hari. Ia tak bersuara, tak terasa di awal, tapi perlahan menyumbat pembuluh darah. Prosesnya begitu halus, Anda bahkan tak menyadari ada yang berubah di dalam tubuh Anda. Setiap tumpukan kecil yang terbentuk, mempersempit jalan darah, mengurangi pasokan oksigen ke organ vital. Penyusup ini adalah kolesterol jahat, LDL, yang masuk bersama makanan lezat dan menumpuk di arteri. Setiap gigitan makanan tinggi lemak, setiap camilan gorengan, diam-diam menambah beban pada pembuluh darah Anda. LDL seperti pasir halus yang terus menumpuk, membentuk dinding penghalang di dalam arteri. Bayangkan pipa air yang makin sempit karena kerak. Itulah yang terjadi pada pembuluh darah jika LDL dibiarkan. Aliran darah yang tadinya lancar, kini harus berjuang melewati celah sempit, membuat jantung bekerja lebih keras setiap harinya. Gejalanya sering baru muncul saat sudah parah nyeri dada, sesak napas, bahkan serangan jantung. Banyak orang tak sadar hingga akhirnya terlambat, dan penyesalan pun datang ketika kesehatan sudah terancam. Inilah mengapa kolesterol tinggi dijuluki silent killer. Ia menyerang tanpa peringatan, merusak tubuh secara perlahan, dan seringkali baru terdeteksi saat sudah menimbulkan kerusakan serius. Tapi, Anda bisa mengubah akhir ceritanya. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, Anda bisa melindungi diri dan orang tercinta dari ancaman ini. Kita akan bongkar rahasia LDL, pelajari kelemahannya, dan temukan cara menaklukkannya. Anda akan tahu apa yang harus dihindari, dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi pembuluh darah. Anggap ini sesi strategi perang melawan musuh tak terlihat. Bersama, kita susun langkah-langkah cerdas untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Setiap bagian dari video ini adalah kepingan puzzle penting. Jika Anda perhatikan dan terapkan, Anda bisa membangun pertahanan kuat untuk tubuh Anda. Mari jadi detektif kesehatan untuk tubuh kita sendiri. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membuka mata Anda tentang bahaya tersembunyi dan cara cerdas untuk mengatasinya. LDL, si kurir ceroboh, mengantar kolesterol dari hati ke seluruh tubuh. LDL ini memang dibutuhkan tubuh, tapi jika kadarnya berlebihan, justru bisa menjadi masalah besar. LDL yang menumpuk akan menempel di dinding pembuluh darah, membentuk plak yang lama-lama bisa menyumbat aliran darah. Jika berlebihan, ia menumpuk di dinding arteri, membentuk plak yang menyempitkan pembuluh darah. Plak ini membuat pembuluh darah menjadi sempit dan kaku, sehingga darah sulit mengalir dengan lancar. Plak ini bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Itulah mengapa LDL tinggi sangat berbahaya. Pada lansia, risiko ini semakin besar karena tubuh mereka sudah mengalami banyak perubahan akibat penuaan. Proses ini berjalan diam-diam selama bertahun-tahun, tanpa gejala hingga kritis. Banyak lansia merasa sehat, padahal di dalam tubuhnya, plak sudah menumpuk dan siap menimbulkan masalah kapan saja. Seiring usia, metabolisme melambat, hati kurang efisien membersihkan kolesterol, dan pembuluh darah makin kaku. Selain itu, kemampuan tubuh untuk memperbaiki kerusakan juga menurun, sehingga risiko komplikasi semakin tinggi. Gaya hidup masa muda yang kurang sehat juga berkontribusi. Kebiasaan makan makanan tinggi lemak, merokok, dan kurang olahraga sejak muda akan mempercepat penumpukan kolesterol di pembuluh darah. Kombinasi penurunan fungsi organ, perubahan hormon, dan pola makan membuat lansia lebih rentan. Hormon yang mengatur metabolisme juga berubah, sehingga tubuh lebih sulit menjaga keseimbangan kolesterol. Tapi, risiko tinggi berarti pencegahan harus lebih serius. Pemeriksaan rutin sangat penting agar masalah bisa terdeteksi sejak dini, sebelum terjadi komplikasi yang berbahaya. Jangan biarkan pintu rumah terbuka untuk perampok. Lindungi diri Anda. Anggap kolesterol tinggi seperti ancaman yang mengintai diam-diam. Dan Anda harus selalu waspada. Selanjutnya, kita bahas senjata pertama melawan kolesterol. Dengan langkah yang tepat, lansia tetap bisa hidup sehat dan aktif di usia senja. Senjata pertama kita, serat larut. Serat larut adalah komponen penting dalam diet kita yang sering diabaikan. Padahal, manfaatnya sangat luar biasa. Bayangkan serat ini seperti spons super di usus Anda. Ia bekerja dengan cara yang sangat unik dan efisien. Ia menyerap air, membentuk gel,
lalu mengikat kolesterol jahat dan asam empedu untuk dibuang keluar tubuh. Proses ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengurangi risiko berbagai penyakit. Hasilnya, kolesterol yang diserap usus jauh lebih sedikit. Ini berarti kadar kolesterol dalam darah kita bisa lebih terkontrol. Tubuh pun harus menarik lebih banyak LDL dari darah untuk membuat asam empedu baru. Ini adalah cara alami tubuh untuk menurunkan kadar kolesterol jahat. Kadar LDL pun turun secara alami. Ini sains, bukan sihir. Sumber serat larut oatmeal yang sangat mudah ditemukan dan disiapkan. Apel, pear, jeruk, wortel, brokoli. Semua ini adalah sumber serat larut yang sangat baik. Kacang merah, lentil. Mulai hari dengan oatmeal, camilan buah, dan jangan lupa untuk menambahkan serat larut dalam setiap makanan Anda. Tambahkan kacang ke sup atau salad. Ini adalah cara mudah untuk meningkatkan asupan serat larut Anda setiap hari. Mengabaikan serat larut berarti kehilangan pertahanan alami melawan kolesterol. Ini bisa berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang Anda. Tanpa serat, kolesterol menumpuk, arteri tersumbat, risiko penyakit jantung meningkat. Ini adalah ancaman serius yang bisa dicegah dengan pola makan yang tepat. Jadikan serat larut bagian dari hidup Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya menjaga kesehatan pencernaan, tetapi juga melindungi jantung Anda. Seledri bukan sekadar lalapan, ia pasukan khusus melawan kolesterol. Kandungan phthalates-nya membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Phthalates juga merangsang hati memproduksi asam empedu, sehingga lebih banyak LDL ditarik dari darah. Dua mekanisme ini efektif menjaga kesehatan kardiovaskular. Konsumsi seledri terbaik di jus 2-4 batang per hari, bisa dicampur apel atau mentimun. Konsistensi adalah kunci. Jadikan seledri bagian rutinitas harian. Mengabaikan seledri berarti melewatkan obat alami yang murah dan efektif. Mulai sekarang, pandang seledri sebagai pahlawan kesehatan Anda. Saatnya praktek. Berikut resep jus super gabungkan serat larut dari apel dan phthalates dari seledri. Bahan 3-4 batang seledri segar, 1 apel hijau, mentimun, 1 ruas jahe, perasan mewah lemon, 100 ml air matang. Cuci bersih semua bahan, potong kecil, jahe dikupas. Masukkan ke juicer atau blender, tambahkan air dan lemon. Blender hingga halus, minum langsung atau saring sesuai selera. Jus ini bukan hanya menurunkan kolesterol, tapi juga memberi vitamin, mineral, dan hidrasi. Jadikan jus ini ritual pagi Anda, langkah nyata menghancurkan kolesterol. Mudah, murah, dan efektif. Resep sudah di tangan, tinggal kemauan untuk rutin menjalankannya. Siap mulai hari dengan ramuan pembersih arteri? Bagaimana serat larut dan seledri bekerja bersama? Serat larut membentuk gel di usus, mengikat kolesterol dan asam empedu, lalu membuangnya. Studi menunjukkan konsumsi 5-10 gram serat larut per hari bisa menurunkan LDL hingga 10 mg per dl. Sementara, phthalates dari seledri meningkatkan produksi asam empedu, memaksa hati menarik lebih banyak LDL dari darah. Dua mekanisme ini saling melengkapi. Serat membuang, seledri memicu produksi. Kolesterol jahat dikepung dari dua sisi, tidak sempat menumpuk di arteri. Inilah serangan dua arah yang efektif dan berkelanjutan. Kita tidak hanya mengatasi gejala, tapi mengintervensi akar masalahnya. Pendekatan ini jauh lebih sehat daripada hanya mengandalkan obat. Dalam perang melawan kolesterol, ada aturan main yang harus diikuti. Wajib, konsumsi minimal 10 gram serat larut per hari, oatmeal, apel, kacang merah, dan 2-4 batang seledri. Minum air putih cukup agar serat bekerja optimal. Pilih lemak baik. Alpukat, minyak zaitun, kacang ikan. Boleh. Daging merah rendah lemak, telur maksimal 1 butir hari, makanan favorit sesekali, kuncinya moderasi. Dilarang keras lemak trans, margarin, makanan olahan, gula berlebih, makanan cepat saji. Baca label makanan, hindari partially hydrogenated oil. Gula dan karbohidrat olahan bisa meningkatkan trigliserida dan menurunkan HDL. Aturan ini memaksimalkan efektivitas serat dan seledri. Terapkan disiplin, dan Anda akan lihat hasilnya. Tidak ada solusi instan, menurunkan kolesterol butuh waktu dan konsistensi. Proses penumpukan plak terjadi bertahun-tahun, jadi bersihkan juga secara bertahap. Akan ada godaan dan rasa bosan, tapi jangan biarkan satu kesalahan kecil merusak progres. Fokus pada pola makan sehat 80-90% waktu, bukan kesempurnaan. Cari teman seperjuangan, variasikan menu, dan catat kemajuan Anda.
Pemeriksaan kolesterol berkala akan memotivasi Anda. Jangan berhenti di tengah jalan. Kolesterol bisa naik lagi jika Anda lengah. Tujuan akhir hidup lebih panjang, sehat, dan berkualitas. Jadikan motivasi ini bahan bakar untuk tetap konsisten. Setiap hari adalah langkah menuju kesehatan optimal. Ingat, informasi ini untuk edukasi, bukan pengganti nasihat dokter. Setiap orang unik, riwayat kesehatan dan obat yang dikonsumsi bisa berbeda. Konsultasikan perubahan pola makan ini dengan dokter atau ahli gizi. Tanyakan apakah serat larut dan seledri cocok untuk kondisi Anda. Kolaborasi pasien teredukasi dan dokter adalah kunci sukses. Lakukan pemeriksaan darah, diskusikan rencana Anda. Jangan mulai atau hentikan pengobatan tanpa konsultasi. Kesehatan Anda adalah aset paling berharga. Jaga dengan cerdas.